Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wandamaviko dari Prodi Bisnis Digital dengan nomor induk mahasiswa 2211004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi jurnal skripsi yang berjudul Efektivitas Marketplace dan tingkat kerusakan barang terhadap kepuasan pelanggan pada penjualan frozen food. Nah, yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam aktivitas perdagangan. Kemunculan marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia di Indonesia ini tentunya sangat membuka peluang baru bagi para pelaku bisnis untuk memperluas pasar, termasuk dalam penjualan produk makanan beku, yaitu frozen food. Nah, produk frozen food sendiri memiliki karakteristik yang unik dan sensitif terhadap perubahan suhu. Oleh karena itu, produk ini sangat membutuhkan penanganan dan penyimpanan pada suhu rendah untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Sayangnya, pengiriman melalui marketplace seringkali menggunakan layanan logistik reguler yang tidak selalu dilengkapi fasilitas pendingin. Hal ini tentunya meningkatkan risiko kerusakan produk saat sampai ke tangan konsumen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tingginya tingkat kerusakan produk selama pengiriman ini telah membuktikan sejumlah keluhan dari pelanggan ketika konsumen menerima produk frozen food dalam kondisi rusak dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Tingkat kepuasan mereka cenderung menurun tentunya. Rendahnya kepuasan ini tidak hanya berdampak pada citra penjualan, tetapi juga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap platform marketplace yang mereka gunakan. Rumusan masalah, apakah efektivitas penggunaan marketplace berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam penjualan produk frozen food? Lalu ada apakah tingkat kerusakan barang selama pengiriman berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada penjualan frozen food? Dan seberapa besar pengaruh efektivitas marketplace dan tingkat kerusakan barang terhadap kepuasan pelanggan secara simultan? Manfaat dari penelitian ini yaitu ada manfaat akademisnya. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang pemasaran digital, khususnya terkait pengaruh efektivitas marketplace dan kualitas layanan logistik terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam bisnis produk makanan beku di marketplace. Selain manfaat akademis, ada manfaat praktisnya juga. Yang pertama, manfaat praktis bagi pelaku frozen food. Dari penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga kualitas produk dan efektivitas platform penjualan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi pengelola marketplace, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kebutuhan peningkatan fasilitas dan layanan pengiriman khusus untuk produk-produk yang memerlukan penanganan khusus seperti frozen food. Bagi penyedia layanan logistik, hasil ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan pengiriman produk beku untuk meminimalkan kerusakan barang selama proses distribusi. Bab 2. Landasan teori. Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online untuk melakukan transaksi. Nah, di Indonesia ini, beberapa platform marketplace terkemuka antara lain Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang sering digunakan Shopee ya. Platform ini menyediakan layanan yang memungkinkan penjual menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik.
Frozen food atau makanan beku adalah produk makanan yang diawetkan dengan cara dibekukan untuk memperpanjang masa simpannya. Frozen food memiliki keunggulan dalam hal daya tahan yang lebih lama karena proses pembekuan yang dilakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi itu produknya bisa disimpan paling lama maksimal itu 2 tahun kurang lebih, tergantung produknya. Produk frozen food semakin diminati masyarakat modern yang mencari makanan praktis dengan masa penyimpanan lebih lama. Meski demikian, frozen food sangat rentan terhadap perubahan suhu sehingga kualitasnya dapat menurun jika tidak ditangani dengan baik. Dalam konteks penjualan frozen food di marketplace, kepuasan pelanggan tidak hanya bergantung pada kualitas produk saat diterima, tetapi juga pada efektivitas platform marketplace dalam menyediakan fitur yang memudahkan transaksi dan pengiriman. Kepuasan pelanggan berperan penting dalam membentuk loyalitas pelanggan dan minat untuk berbelanja ulang di marketplace yang sama. Nah, ini ada penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu ada penelitian oleh Pratama pada tahun 2019 tentang pengaruh e-commerce terhadap peningkatan penjualan makanan olahan beku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna marketplace secara signifikan meningkatkan volume penjualan terutama di kota-kota besar. Yang kedua, ada penelitian oleh Amelia tahun 2020 yang membahas perilaku konsumen dalam membeli produk frozen food melalui platform digital. Studi ini menemukan bahwa faktor kepercayaan dan kenyamanan menjadi penentu utama keputusan pembelian. Yang terakhir, ada penelitian oleh Susilo pada tahun 2021 tentang tantangan logistik dalam distribusi frozen food melalui e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pengiriman dan penanganan produk menjadi kendala utama dalam pendistribusian ini. Bab 3. Metodologi penelitian. Objek pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada frozen food yang dibeli melalui marketplace di Indonesia. Faktor utama yang dikaji meliputi efektivitas marketplace dan tingkat kerusakan selama proses pengiriman. Produk frozen food dipilih karena karakteristiknya yang rentan terhadap perubahan suhu dan penanganan yang tidak sesuai. Penelitian ini juga fokus pada 3 platform marketplace terkemuka di Indonesia, yaitu Shopee, Lazada, dan Tokopedia yang memiliki basis pelanggan luas serta digunakan secara aktif untuk penjualan makanan beku. Desain penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan asosiatif causal, yaitu menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Desain ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas marketplace dan tingkat kerusakan barang terhadap kepuasan pelanggan pada produk frozen food. Nah, ini ada tahapan pelaksanaan penelitian ini. Kemudian populasi penelitian ini adalah seluruh Indonesia pelanggan yang pernah membeli produk frozen food melalui marketplace. Karena populasi ini sangat luas, maka teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan kriteria sebagai berikut. Pelanggan yang telah membeli produk frozen food melalui Shopee, Lazada, Tokopedia dalam 3 bulan terakhir. Dan pelanggan yang bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Untuk ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin. Dengan jumlah populasi diperkirakan kurang lebih 100 orang dengan margin of error yang diinginkan 5%. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei online menggunakan kuesioner yang dirancang berdasarkan indikator variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian, yaitu data demografi.
Informasi dasar seperti usia, jenis kelamin, dan frekuensi belanja frozen food. Yang kedua, variabel efektivitas marketplace. Pertanyaan yang mengukur kemudahan akses, kecepatan transaksi, reputasi platform, dan fitur keamanan. Lalu yang ketiga, variabel tingkat kerusakan barang. Pertanyaan terkait metode pengemasan, durasi pengiriman, dan keberadaan fasilitas pendingin. Kemudian yang terakhir, variabel kepuasan pelanggan yang isinya pertanyaan mengenai kondisi produk, kesesuaian harapan, dan keseluruhan pengalaman belanja. Nantinya data ini dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan Google Forms yang disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria sebelumnya, dan setiap pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik dengan bantuan software SPSS terhadap analisis meliputi uji validitas dan rehabilitas. Uji validitas dilakukan dengan person product moment, pernyataan valid jika korelasi lebih dari 0,3. Uji reliabilitas menggunakan Grom's Alpha. Instrumen dianggap reliable jika nilainya lebih dari 0,7. Lalu ada analisis deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan distribusi data variabel penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas menggunakan grafik histogram dan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu uji multikolinearitas menggunakan nilai variance inflation factor. Nilai VF lebih dari 10 menunjukkan tidak ada multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot residual. Lalu yang terakhir, analisis regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan dengan kepuasan pelanggan, efektivitas marketplace, tingkat kerusakan barang, dan error. Hasil analisis disajikan dalam bentuk nilai koefisien regresi, signifikan, dan interpretasi hubungan antara variabel. Teknik analisis data. Penyajian data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian. Tabel dan grafik digunakan untuk menyajikan data deskriptif seperti profil responden, distribusi, dan data variabel, dan hasil analisis regresi. Selain itu, diagram alur dapat digunakan untuk memperjelas hubungan antara variabel penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis statistik dan temuan penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan hubungan yang ditemukan antara efektivitas marketplace, tingkat kerusakan barang, dan kepuasan pelanggan. Proses ini menjawab rumusan masalah penelitian, membandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan, memberikan rekomendasi praktis kepada pelaku bisnis dan pengelola marketplace untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.